Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan-kawan semua yang baik hati. Bertemu kembali di YouTube Sederhana Aneh. Lagi, dan lagi. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi, ketika banyak korban berjatuhan karena penipuan. Sejak alam diciptakan, sudah tak terhitung lagi modus orang mengakali orang lain. Makin lama makin berkembang seiring kepandaian otak manusia. Sungguh sangat disayangkan, manusia diberi otak oleh Tuhan bukannya untuk memikirkan hal baik tapi malah dipakai untuk menipu. Dan yang lebih amat sangat disayangkan sekali adalah ketika penipuan itu menggunakan istilah berbau agama. Tak usah mengungkit penipuan menggunakan simbol agama yang terkait politik, kita bisa mengambil contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti penipuan pembangunan perumahan yang menggunakan sistem syariah. Tidak ada yang salah sih dengan sistem syariahnya. Tapi oknum penipulah yang meminjam kata syariah sehingga konotasinya menjadi negatif. Dengan menggemborkan penawaran rumah tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa survei, dan tanpa sita, seolah membeli rumah itu sangat mudah dan sederhana. Tinggal kasih data diri lalu dapat kunci. Nggak perlu mikir gimana kalau nggak lolos BI checking, gimana kalau nggak bisa bayar cicilan, gimana kalau biayanya besar, bahkan gimana kalau bakal dapat dosa dari utangan kredit. Semua itu bisa teratasi kalau menggunakan sistem yang menurut mereka sebagai sistem in-house syariah. Kadang Aneh sendiri sempat berpikir, sudah banyak orang yang kena tipu, kenapa masih banyak juga orang lain yang terkena penipuan dengan modus yang sama? Jawabannya adalah karena ketidakseimbangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan orang untuk membelinya. Aneh rasa semua rumah tangga, bahkan yang masih jomblo sekalipun, pasti menginginkan memiliki rumah sendiri. Sayangnya, untuk bisa memiliki rumah, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau mau bangun sendiri, tentu harus sudah punya lahannya, beli materialnya, dan tentu bayar upah tukangnya. Kalau di total habisnya pasti lumayan besar. Kalau mau beli yang udah ready stock juga bisa. Tinggal pilih, mau bayar tunai dengan cara menabung dulu, atau dengan kredit, tergantung kemampuan untuk memanajemen keuangan masing-masing. Khusus untuk sistem kredit, ada yang melakukan KPR melalui bank, dan ada pula yang langsung bertransaksi secara in-house ke pengembang. Kalau KPR, Aneh yakin Gansis sudah pada paham lah ya. Intinya kita membeli rumah dengan mengangsur ke bank, dengan jaminan surat rumah tersebut dipegang oleh pihak bank. Sehingga kalau lunas nanti, surat tersebut akan diberikan kepada kita. Berbeda dengan sistem in-house, kita membeli rumah dengan cara mencicilnya ke pengembang. Jadi selama kita belum lunas, surat tersebut masih akan dipegang oleh pengembang. Lalu, bedanya di mana? Bukannya sama aja ya? Sama surat kita dijadikan jaminan. Bedanya adalah bank jelas punya kredibilitas yang baik karena dijamin oleh negara. Sedangkan pengembang, kita jelas tidak tahu kredibilitasnya. Jangan rumah yang kita cicil, sertifikatnya digadaikan lagi oleh pengembang. Atau jangan suratnya ilegal atau bermasalah. Meski begitu, sistem in-house ini memang cukup menggiurkan, apalagi kalau diduetkan dengan sistem syariah. Sistem in-house membuat calon pembeli tak lagi pusing dengan urusan pengajuan kredit seperti BI checking dan persetujuan kredit, sedang sistem syariah membuat calon pembeli makin dimanjakan karena tak usah pusing dengan bunga dan denda. Sungguh menggiurkan. Sayangnya, duet sistem ini cukup riskan. Banyak penipuan perumahan menggunakan duet sistem ini. Janji manis tanpa bla itu berakhir dengan zonk. Setelah membayar sejumlah cicilan, rumah yang katanya masih dalam proses pembangunan, ternyata tak dibangun. Bahkan, ironisnya lagi, ada pula yang belakangan diketahui proyek perumahannya fiktif. Tanah dan bangunan yang ditawarkan ternyata bukan milik pengembang. Mereka hanya menyewa saja, bermodalkan tanah sewaan, umbul dan brosur mereka sukses mengelabui korbannya. Kok bisa? Ya bisa. Wong konsumen nggak kritis, nggak pernah nanyain legalitas dan suratnya. Hanya karena tergiur berbagai tanpa, membuat mereka tak berpikir panjang. Apalagi kalau si marketing masih menambah lagi dengan iming hadiah jika melakukan akad hari ini, tambah nggak berpikir lagi, langsung DL saat itu juga. Apalagi kalau yang akad saat itu banyak,
tambah yakinlah kalau ini valid no tipu. Pikirnya, kalau penipuan kan nggak mungkin yang ikutan banyak. Atau, nggak mungkin penipuan lah, entar kalaupun penipuan yang kena tipu nggak aneh sendiri kok, tapi yang lain juga. Sungguh sangat disayangkan, masyarakat kita yang kurang kritis ini ditangkap sebagai sebuah peluang oleh para komplotan penipu. Meski harus digarisbawahi, bahwa tak semua pengembang yang menerapkan sistem in-house syariah adalah penipu. Ada juga pengusaha baik hati yang punya niat baik membantu masyarakat yang sangat ingin memiliki rumah, dengan memberikan berbagai penawaran tanpa di atas. Yang pasti sih, sebagai masyarakat, kita harus waspada dan kritis kalau mendapat penawaran perumahan dengan sistem seperti ini. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Buat kawan-kawan yang punya pengalaman terkait dengan pembelian rumah dengan sistem in-house, syariah, maupun KPR, bolehlah di-share ceritanya di mari. Siapa tahu bisa menjadi pencerahan buat kawan lain yang sedang membutuhkan informasi mengenai pembelian rumah. Juga untuk menghindari modus baru penipuan dalam hal pembelian rumah.